Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mazayatul Mufrihah, SEMM, dosen pada program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah EKM 4104. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen semester 4 dengan bobot 3 SKS. Secara umum, mata kuliah ini membahas berbagai fungsi strategis manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan, manajemen talenta, penilaian kinerja, sistem kompensasi, employee benefits, hingga hubungan industrial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dipersiapkan agar mampu memahami konsep-konsep MSDM sekaligus menganalisis berbagai permasalahan organisasi berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktik bisnis terkini. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas 3 CPMK utama, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menunjukkan sikap inklusif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil analisis kasus melalui penerapan konsep-konsep MSDM secara sistematis. Materi dalam mata kuliah ini terdiri atas beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, Human Research Management, yang kedua, Strategic Human Research Management, yang ketiga, Equal Employment Opportunity, yang keempat, Job Analysis, yang kelima, Human Research Planning, yang keenam, Recruitment and Selection, yang ketujuh, Training, kedelapan, Talent Management, 9, Performance Management, 10, Total Rewards and Compensation, 11, Employee Benefit, 12, Risk Management, hingga yang ke-13, Union and Management Relation. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning. Metode yang digunakan merupakan kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi, tanya-jawab, case-based learning, serta presentasi hasil analisis kelompok. Pendekatan ini dipilih agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkan konsep MSDM dengan berbagai permasalahan nyata yang terjadi di dunia kerja. Media pembelajaran yang digunakan meliputi PowerPoint interaktif, studi kasus, Edlink sebagai learning management system, serta berbagai referensi digital yang mendukung proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian proses maupun hasil belajar. Komponen penilaian terdiri atas tugas sebesar 5%, kuis 2,5%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 12,5%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 15%, partisipasi diskusi sebesar 15%, serta analisis case study sebesar 50%. Proporsi terbesar diberikan pada case study karena mata kuliah ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan nyata di bidang manajemen sumber daya manusia, menyusun alternatif solusi berdasarkan teori, serta mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah melalui diskusi dan presentasi. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada video praktek pembelajaran ini, saya memilih pertemuan ke-12 dengan topik Total Rewards and Compensation.
Sesuai rencana pembelajaran semester, pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis strategi pemberian total rewards dan compensation untuk meningkatkan motivasi karyawan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta menyusun dan mempresentasikan hasil analisis studi kasus. Pada praktik pembelajaran ini, mahasiswa akan diajak menganalisis kasus nyata mengenai tingginya tingkat turnover pada sebuah perusahaan startup meskipun perusahaan tersebut telah memberikan gaji di atas rata-rata industri. Melalui kegiatan diskusi kelompok, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menghubungkan teori total rewards dengan teori motivasi, serta menyusun rekomendasi solusi yang tepat berdasarkan konsep manajemen sumber daya manusia. Demikian pengantar praktik pembelajaran yang akan saya tampilkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui pendekatan case-based learning yang tidak hanya mengembangkan penguasaan konsep, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, mari kita simak praktek pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik Total Rewards and Compensation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke, masih semangat? Masih semangat. Ada yang ngantuk? Enggak ya, pasti tadi pas kesini udah pada makan siang semua ya? Sudah. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Bahagia nggak nih? Ya, harus sehat dan bahagia ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan teman-teman kita berdoa bersama terlebih dahulu, menyesuaikan dengan keyakinannya, cukup dalam hati, silahkan. Ya, selesai, terima kasih. Nah sekarang, tadi sudah kita lihat gambarnya gitu ya, kira-kira apa yang dipikirkan oleh kedua mbak-mbak ini? Nah, perasaan apa yang ada dalam pikiran mereka nih? Apakah bahagia? Tidak. Apakah merasa sedih? Iya. Stres mungkin? Iya. Nah, atau misalkan tadi ya, mikirnya karena tadi dia dipecat gitu kan? Maka ada perasaan yang muncul itu, ada perasaan sedih, kayak gitu ya, ada nggak bahagia gitu katanya. Tapi kalau misalkan tadi ada yang berpendapat bahwa bisa aja Bu, dia itu resign dengan keputusannya sendiri. Begitu ya. Kita coba lagi sekarang. Setelah kita mengasumsikan dengan gambar dan perasaannya si mbak-mbak ini, kita muncul deh pertanyaan seperti ini. Ya, mengapa ya kalau kita lihat fenomenanya sekarang tuh, ini kan pasti ya, teman-teman pernah baca berita pasti, ya, atau melihat banyak di media sosial, banyak ditemukan para karyawan itu bahkan resignnya itu secara massal. Wow, iya kan? Kenapa pula dia ini mau resign ya Bu? Katanya gitu kan. Padahal gajinya udah tinggi. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa karyawan bergaji tinggi itu tetap memilih resign? Sebelum itu, kalau misalkan ada pertanyaan nih, dari saya kan, ada 2 perusahaan. Teman-teman kan nanti lulus nih, ya kan? Mau lulus nggak? Mau lulus. Setelah nanti lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, ya kan? Pasti mau melamar kerja atau mau buat usaha gitu ya. Nah misalkan nih posisinya teman-teman di sini diberikan kesempatan untuk bisa memilih sebuah perusahaan. Ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan pertama tadi, perusahaan A, itu menawarkan gaji kepada teman-teman sebesar 15 juta. Ya kan? Terus perusahaan yang kedua tuh, perusahaan B, memberikan tawaran sebesar gajinya itu 10 juta. Ya. Nah, kalau disuruh milih, teman-teman pilih yang mana? 15. Yang sebelah sini 15 semuanya pokoknya. Pokoknya perusahaan pertama Bu 15 gitu. Saya punya kompetensi, saya punya skill gitu kan. Nah, sebelah sini
Ada yang sama nggak pendapatnya pilih yang perusahaan pertama? Atau saya yang kedua aja Bu, yang 10 juta gitu. Gimana? Mau perusahaan apa? Yang kedua 10 juta. Wah, ini menarik ya. Dia cuma pilih 10 juta. Ya. Nah, kalau yang sebelah di belakang nih? Yang kedua 10 juta. Oh, ini sangat kompak ya. Sebelah kiri ini sangat kompak ya. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan informasi lagi. Ya kan? Tambahan informasinya nih. Untuk perusahaan pertama, ternyata tuh tuntutannya adalah teman-teman harus siap sedia kalau disuruh lembur yang pertama. Yang kedua, ternyata lingkungannya nggak cukup kondisif dengan kita. Kalau sekarang tuh bahasanya apa? Toxic, katanya gitu kan. Terus yang ketiga tuh, ternyata atasan kita nih, wah luar biasa lah pokoknya. Wah kan, kalau udah bahasa luar biasa nih kan banyak asumsi kita kan. Nah tapi ya kita tuh susah untuk cuti ya. Terus tuh pokoknya siap gerak lah, pokoknya siap komandan lah gitu kan. Kalau misalkan kita disuruh gitu kan, pokoknya udah harus siap. Nah, informasi untuk perusahaan kedua nih, ya, teman-teman tuh diberikan kesempatan untuk bisa ngambil cuti, gitu kan. Terus kerjanya tuh ya ada lemburnya tapi nggak setiap saat, sesuai dengan kebutuhan, ya. Bisa hybrid kerjanya. Kalau sekarang tuh apa tuh? WFH gitu ya. Terus apa lagi? WFC ya, work from coffee shop kata gitu, kafe gitu kan. Nah, seperti itu diperbolehkan tuh. Nah, nah sekarang karena diberikan tambahan informasi, kira-kira masih tetap samakah pilihannya atau berubah? Oh, mudah banget ya berubah ya. Hah? Kalau ini tetap 10 dia tadi ya. Oke, kalau yang sih tadi berubah tiba-tiba ya. Tiba-tiba berubah gitu. Kenapa kok bisa dengan sangat mudah langsung merubah keputusannya? Ada yang mencoba memberikan pendapatnya? Saya. Oke. Dengan nama? Parman Arsetia. Parman Arsetia. Silakan Bang Parman. Mungkin karena kita sebagai Gen Z gitu. Pasti saat kerja itu sekarang nih enggak cuman mikiran cuman gaji. Pas kita mikir tuh work-life balance ataupun apresiasi dari atasan ataupun kenyamanan saat kerja, itu pasti berpengaruh pada kualitas saat kita bekerja nantinya. Oke, bolehlah berikan applause lah untuk Parman. Ya, sebagai yang mewakili kita generasi Z kan, Gen Z tadi. Nah, sekarang setidaknya ini udah terjawab tadi tuh. Ya, nah tapi apakah hanya itu saja ya? Nah sekarang kita menyambungkan tadi yang kata yang Parman tadi, ada bahasa Gen Z. Sebelum ada Gen Z itu ada generasi yang sebelumnya. Ya, ada generasi X, ada generasi Oke, kalau generasi X pernah coba cari tahu itu siapa kelompok usianya? Oh, ayah saya. Itu berarti udah apa gapnya tuh sangat jauh gitu ya. Itu kalau generasi Y. Ibu. Oh, berarti saya bisa jadi ibu kamu ya. Saya masuk juga tuh. Kalau generasi Y itu biasa istilah lainnya apa? Milenial. Nah, sekarang kalau Gen Z. Saya, kamu, kita semua ya. Saya juga mau lah ya kalau misalnya disuruh milih jadi ikut generasi Z gitu. Nah, ternyata kalau kita dihadapkan dengan beberapa pilihan generasi di sini, itu juga ternyata tuh yang kalau kita pikir tadi bahwa kompensasi itu fokusnya hanya kepada gaji misalnya kan, bonus aja gitu misalnya ya. Nah, ternyata kita bisa mengelompokkan dengan kebutuhan dan itu sudah bergeser paradigmanya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang terkadang kita bisa mengelompokkan dengan tadi tuh generasi sama generasinya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita coba sudah mengelompokkannya. Nah, kalau bapak kita dulu tuh, ya kan, ayah saya tadi, dia masuk kelompok generasi X bahwa yang dulu tuh kebutuhannya adalah gimana caranya dia dapat kerja dan itu stabil. Pokoknya jangan dipindah-pindah lah, pokoknya saya udah cocok nih. Mau gajinya, padahal bahkan nggak dilihat gajinya gitu ya. Sudah dapat pekerjaan itu sudah alhamdulillah. Apalagi langsung diangkat sebagai pegawai tetap. Udah sedang tuh, ya. Nah, kita bisa setuju dan sepakat ya, generasi X itu loyalitasnya
tinggi. Nggak pindah-pindah kerja gitu maksudnya. Ya. Lalu jelas tuh mereka ada jenjang karirnya, itu yang terkadang ada perasaan nanti lanjut kepada keamanan finansial, sudah merasa cukup, sudah gitu. Ya. Nah, beda dengan yang generasi Y, ya. Sudah menambah kebutuhannya tadi. Ya, perubahan prioritasnya tadi. Bahwa kalau di generasi Y ini mereka sudah membutuhkan yang namanya pengembangan diri. Ya. Nah, jadi nggak cukup tuh stabil kerjanya, nggak cukup hanya loyalitas. Tapi ternyata di situ mereka membutuhkan, dia ingin berkembang, menambah wawasan di dalamnya. Butuh keterampilan-keterampilan baru, itu masuk kepada pengembangan diri. Nah, masuk ya lanjut ke bagian lingkungan kerja. Ya. Walaupun kadang sebagian milenial tuh juga ada yang mengatakan bahwa nggak apa-apalah saya loyal dengan perusahaan ini. Padahal udah lingkungannya udah toksik katanya gitu kan, tapi masih bertahan. Oke. Nah, sebelum sampai studi kasus ada yang mau didiskusikan? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Oh, pintar sekali ya. Oke, kalau begitu karena tidak ada pertanyaan, sebetulnya bukan tidak ada pertanyaan, saya rasa teman-teman di sini sudah sangat memahami gitu ya makna dari total rewards and compensation gitu. Nah, teman-teman silakan dilihat di sini ada studi kasus ya. Jadi nanti kita itu berkelompok-kelompok kecil aja ya, small group discussion ya. Di sini tuh teman-teman diberikan sebuah studi kasus namanya startup teknologi, namanya Teknova ya. Ada kondisi perusahaan di sini, sebuah startup teknologi berkembang pesat dan berhasil menarik banyak talenta muda untuk bergabung di perusahaannya. Ya. Nah, tetapi di sini ada fakta yang ditemukan. Ya, yang di belakang bisa kelihatan ya? Bisa ya? Nah, untuk memudahkan nanti di sini kan sudah ada yang bertiga, di sini ada yang berdua gitu ya. Kita bagi coba 5 kelompok saja. Ya, jadi ini yang bertiga, 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Begitu. Sip? Bisa? Bisa ya? Nah, Y katanya ya, pasti itu CS-nya ya. Nah, ini saya bagikan kertasnya, nanti teman-teman boleh diskusi dan menuliskan saja di sini ya. Nah, perwakilan saja. Silakan tulis nama dan NIM-nya. Kita anggap bahwa yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Dan untuk pertanyaannya, dan ini juga bisa diakses ya, teman-teman boleh lihat nanti di @link, udah saya masukkan juga. Jadi teman-teman bisa lihat juga, dan di sini ada pertanyaannya. Jadi anggap saja rekanan teman-teman ini adalah tim. Ya, manajer dan stafnya. Nah, silakan pilih mana jadi manajer ya. Kalian tuh dikasih PR di sini ya. Oh, jadi pimpinan nih ya, ketemulah nih sama tim manajernya. Ada kasus yang tadi itu, ya kan? Nah, coba jika seumpamanya Anda adalah HR manager beserta staff, apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan perusahaan tersebut dan diskusikan rekomendasi solusinya. Waktunya kita 10 menit. Ya, nah ini diskusi santai aja, nggak apa-apa. Ya, tinggal disesuaikan dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan beserta teorinya. Jadi silakan saja. Dan nanti kita pilih aja ya kelompok mana yang mau mewakili teman-temannya. Ada kesulitan nggak? Ini kelompok 1. Aman ya, masih bisa diteruskan ya diskusinya ya. Oke, silakan dibahas dan boleh ditulis, dicoret-coret juga, nggak apa-apa. Ini itu misalnya sifatnya itu keluar masuk. Jadi banyak perekrutan, tapi cepat juga ininya keluarnya, resignnya. Nah, betul. Jadi kan nggak sehat tuh perusahaan seperti itu karena biaya nambah kan. Betul. Nah, jadi baru masuk nih 3 bulan, tahu-tahu udah keluar. Nah, dan itu nggak hanya 1-2 karyawan, tapi bisa semuanya tadi itu, makanya di sini tinggi tingkatnya. Ini kelompok 4. Oh, semua mau jadi manajer? Ini gimana cerita mau semua manajer? Tapi boleh lah ya, ini manajer produksi, manajer pemasaran, ini manajer SDM. Jadi manajer SDM lagi bertanya lah dengan kedua temannya tadi ini kan. Ini ngubah skenario ya. Gimana, aman diskusinya?
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Masih bisa dipahami? Masih aman ya? Oke, baik. Sudah 10 menit, gimana? Sudah selesai? Sudah? Wow, boleh berikan aplaus terlebih dahulu untuk semuanya karena sudah bisa menyelesaikan dengan baik studi kasusnya tadi ya. Nah, ada kesulitan pada saat mendiskusikan? Sedikit, tapi sudah ada solusinya? Oh, sudah. Mantap ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita lihat ada pertanyaannya. Tadi teman-teman di sini anggaplah ya, menjadikan dirinya salah satunya ada sebagai seorang manajer sumber daya manusia, ya. Lalu kedua temannya itu adalah staf di dalam timnya tadi, ya. Kalau tadi ini yang berempat berarti bertiga stafnya, ya. Teman-teman di sini dihadapkan dengan beberapa fakta dan data yang sebelumnya kan. Lalu dihadapkanlah pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan perusahaan? Ya, di sini ada 5 kelompok tim manajer, ya. Tetapi cukup perwakilan saja. Nah, ya, boleh mewakili teman-teman kelompoknya. Jadi dari 5 ini siapa yang mau mencoba menyampaikan hasil kerjanya? Boleh. Jangan khawatir salah. Ya, kita sama-sama belajar di sini kan. Nah, silahkan memberikan pendapatnya. Kita coba bahas dulu dari akar permasalahannya ya. Kira-kira siapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Oh, kelompok 1. Ya, oke, Deski ya. Oke, silakan Bang Deski. Suaranya boleh agak keras. Baik, terima kasih Bu. Untuk kalau dari hasil diskusi yang sudah kelompok kami dapatkan tadi, kalau akar masalahnya ini sebenarnya bukan hanya soal besarnya gaji Bu ya, tetapi juga belum adanya total reward secara menyeluruh yang didapatkan karyawan gitu, dan juga career path yang kurang jelas, serta kebutuhan-kebutuhan non finansial karyawan tuh kayak kurang terpenuhi gitu. Sebab jika kita lihat dari sana tingkat turnover-nya bisa mencapai 30% dengan banyak karyawan yang mengeluhkan burnout akibat beban kerja yang tinggi gitu. Oke, burnout tuh bentuknya seperti apa Bang? Bisa seperti kalau menurut pemahaman kami Bu ya, Yeah. bisa seperti Kelelahan bekerja. Sehingga pada akhirnya apa yang dikerjain pun jadinya nggak maksimal ya. Oke. Ada lagi? Itu aja? Oke, jadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu bahwa yang dijadikan permasalahan itu nggak hanya gaji pokoknya yang tinggi gitu ya, bahkan 20% lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Berarti tinggi banget kan ya? Iya. Gitu. Tapi ada beberapa permasalahan tadi. Nah, kelompok lainnya sama nggak pendapatnya dengan kelompok 1, Ti? Sama. Sama ya. Jadi sudah terjawab tadi tuh pertanyaan pertamanya ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada disarankan, kira-kira kalau misalkan teman-teman dimintai pendapat oleh pimpinannya kan sebagai manajernya tadi, ya, rekomendasi solusi yang seperti apa yang bisa kita sampaikan? Siapa di sini? Tadi kelompok 1 sudah, boleh kelompok yang lain. Siapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana? Silakan angkat tangan saja. Oke, kelompok 5 ya. Solusi yang dapat kami berikan, misalnya kami menjadi manajernya itu, kami itu dapat mengurangi burnout-nya dengan cara mungkin memberikan jam yang lebih fleksibel, terus memberikan apresiasi untuk para karyawan, dan juga memberikan berbagai pelatihan gitu. Jadi tidak semata-mata untuk menyuruh karyawan itu bekerja saja. Oh, oke, berarti nggak hanya kerja terus gitu ya, tapi tadi tuh ya dikasih apresiasi, apalagi pelatihan, tadi pelatihan, apalagi dan memberikan jam yang fleksibel. Jam yang fleksibel. Jadi seperti apa tuh, hybrid gitu ya? Ya.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini tuh, ya, selain nanti kita coba kaitkan dengan beberapa teori yang tadi sudah dibahas gitu kan. Nah, di sini kan memang kalau sudah terlihat ya karakteristik dari perusahaannya. Startup kan, berarti isinya tuh biasanya siapa? Anak muda, kaum muda tadi tuh. Siapa tuh di situ? Gen Z, ya Gen Z. Kita lah tuh Bu, yang di dalamnya tuh Bu, katanya gitu kan. Jadi kalau misalkan hanya dikasih gaji tinggi, tapi tadi tuh ternyata tuh pengembangan karirnya pun tidak jelas misalnya. Ya, sehingga ini yang biasanya menimbulkan rasa ingin resign tadi itu misalnya. Mungkin bisa aja kalau memang mereka membutuhkan karir yang jelas tadi gitu kan. Nah, kita udah sampai ke kesimpulan. Sebelum sampai kesimpulan tuh, ya, ada muncullah refleksi gitu ya teman-teman ya. Sebelum dari saya gitu misalnya ya, dari teman-teman semua yang ada di sini tuh, ya, setelah mengetahui apa itu total rewards, beserta konsepnya, beserta teorinya gitu ya. Lalu tadi udah membahas dan berdiskusi juga gitu kan tentang studi kasusnya. Kira-kira ya, apa yang teman-teman dapatkan hari ini tuh tentang total rewards and compensation ini apa sih? Tiba-tiba tuh merubah sudut pandang teman-teman nih tentang kompensasi tadi. Ada yang mau memberikan pendapat? Kita refleksi dulu. Siapa? Boleh, bebas. Oh, Deski. Gimana, Des? Apa yang Deski dapatkan nih, Des? Hari ini? Kalau yang saya dapatkan hari ini itu bahwa memang gaji yang tinggi itu belum tentu kadang tuh membuat karyawan tuh senantiasa bertahan gitu di suatu perusahaan. Kadang-kadang apalagi di zaman sekarang ini yang dimana pekerja itu kebanyakan dari kalangan Gen Z kan, yang memang udah masuk ke masa kerja, mereka itu kadang juga lebih memperhatikan hal-hal lain seperti misalnya jenjang karir, kesejahteraan diri mereka sendiri, dan kemudian juga lingkungan kerja mereka. Nah, hal-hal itu tentu juga akan membuat mereka tuh kalau itu diperhatikan akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa kayak mereka belong to that place gitu loh. Jadi kayak pada akhirnya juga itu akan menimbulkan rasa loyalitas terhadap perusahaan. Ya, terus untuk Bima. Oke, jadi kalau misalkan tadi ya ada pergeseran paradigma lah ya. Jadi kalau misalkan tadi kita katakan bahwa sistem imbalan itu ternyata udah nggak cukup hanya mengandalkan kompensasi yang sifatnya finansial semata gitu kan ya. Nah, tapi perusahaan itu udah harus fokus juga dan harus mempertimbangkan tadi tuh yang sifatnya non finansial ya. Lalu ada keseimbangan komponen gitu ya. Lalu juga ada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan studi kasus ya. Dan pastinya akan relevan lah dengan kondisi kita saat ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi kita pada pertemuan hari ini? Sudah cukup? Sudah cukup, alhamdulillah ya. Kalau semuanya sudah bisa memahami seluruh isi materi kita, maka masih ada PR-nya. Ya, katanya ya. Ya. Nah, jadi ini karena tadi ditanya ada pertanyaan nggak? Ternyata udah paham kan? Jadi sekarang supaya lebih paham lagi, teman-teman dikasih challenge ya, dikasih tantangan di sini ya, dan ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya aja. Ini dikumpulkan melalui @link saja ya, dan nanti hanya perwakilan saja yang menyampaikan hasil di kelas pada pertemuan berikutnya ya. Ini referensi yang kita gunakan pada hari ini dan selesai. Oke ya. Baik, terima kasih semuanya sudah sangat bersemangat, sudah sangat aktif sekali berpartisipasi pada kuliah kita pada siang hari ini. Jadi udah nggak ada rasa ngantuknya kan? Semangat semua gitu ya. Nah, semoga minggu depan juga kita tetap semangat ya dengan materi baru dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, selamat siang, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplaus untuk semuanya. Ya, sama-sama.